Cuk. Pucat unjuk. Oke, ya teman-teman, saya harus wajib dulu dong jawab Islamnya ya. Kenapa Rasulullah itu, ya Nabi itu diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah? Kan kayak gitu. Gampang jawabannya, banyak di Al-Quran pun ada. Kau buka nanti Qurannya, aku bukakan aja. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 9 contohnya ya. Mari kita baca kawan-kawan. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Tuh ya, kalau diusir orang kafir, kata Allah ya, jangan dijadikan kawan. Perangi kalau kamu diusir di kampungmu. Itu maksudnya. Masa kau diusir dari kampungmu, kamu kagak melawan? Allah aja perintahkan nabinya untuk melawan. Makanya kata Nabi, ya aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah karena dia memusuhi Islam. Nggak bisa kau framing samaku kalau masalah hadis yang perangilah. Banyak aku datanya, dalilnya aku banyak. Tapi sayangnya di sini, Des, ya poin yang perlu ku jawab hanya itu. Kamu belum menjelaskan tentang masalah gimana dengan Tuhan kamu minta perawan. Lalu gimana dengan Yesus menyuruh membunuh depan mata? Itu belum kau jawab dari tadi. Udah 2 kali aku nunggu ya. Ah, gimana tuh? Yesus menyuruh untuk membunuh depan matanya. Bayangkan, Des. Ngeri. Lebih ngeri daripada Nabi Muhammad kan rupanya ya. Lebih ngeri daripada Nabi Muhammad rupanya. Sampai depan mata Yesus minta dilihatnya. Bayangkan teman-teman. Aduh. Jadi jelaskanlah Lukas 19:27 tuh ya. Kenapa di perikop terakhirnya itu kenapa Yesus ngomong seperti itu. Dan 32 perawan tadi harus kau jawab. Kenapa Tuhan kamu minta perawan? Kenapa enggak janda? Jadi minta. Coba. Terus Des ya, untuk masalah kamu minta video kata kamu ya, di mana orang Kristen memerangi Islam kan kayak gitu. Des, sebenarnya kan kita bahas nih ya adalah ajaran kan kayak gitu, bukan oknum yang seperti kamu katakan. Oke? Nah, kalau untuk masalah Kristen ya menyerang di pondok pesantren di Poso, habis Islam kayak gimana? Nih, ya lihat nih, kamu videonya ya. Ngeri kawan, ya. Tuh, ya. Kalau kita lihat kamu pun bisa nih buka di sini nih. Nih. Tuh, ya. Oten ya, Oten nih cuplikannya aja. Oten membantai muslim. Teriak apa mereka, Dis? Haleluya kata mereka. Banyak videonya nih, kalaunya kamu mau buka tuh. Ya. Banyak ya. Itu kejadian di Poso. Belum lagi kejadian yang di lainnya nih. Tuh. Banyak foto-foto dokumentasinya Kristen menyerang Islam di masa yang lalu. Banyak. Contohnya di Poso. Sampai ke pesantren, habis pesantren kami. Teriakan mereka apa? Haleluya. Jadi itu ajaran Kristen gitu. Ngebantai orang. Orang lagi belajar di sekolah, dibantai gitu. Itu ajaranmu. Kau suruh aku ikuti kayak gitu. Mimpi. Ya, janganlah kita sampai kayak gitu. Ya, jangan sampai kayak gitu. Yang anak-anak aja pun dibantai. Apalagi kalau ku buka perjanjian lama, ya Dis ya. Banyak
untuk masalah peperangan. Di Hosea ada, di Yosua ada, di Samuel ada, di kitabmu itu. Kau tutup mata dengan kitabmu itu, yang mereka saat itu ngebantai. Kayak gimana? Silahkan, jangan pucat kamu, rungkatlah malam nih. Baik. Ya, saya tanggapi ya, Sup ya. Saya tanggapi. Baik. Jadi begini, Sup ya. Pertama-tama, kalau kita berbicara itu harus ada buktinya, Sup. Seperti kamu mengatakan tadi, saya kan tadi minta, Sup, tunjukkan ada ormas-ormas Kristen yang kerjanya itu sama seperti yang tadi saya tunjukkan tadi. Demo, kemudian mecah-mecahin etalase orang, ya. Kemudian habis itu ada masjid misalnya dilemparin, kemudian disuruh tutup. Gak ada, Sob. Yang kamu bilang tadi semuanya tiada lain, tiada bukan, hanyalah fitnah yang nyata. Gak ada, Sob. Coba tunjukin ormas-ormas Kristen yang tabiatnya seperti ormas-ormas Islam. Yang kerjanya yang kamu tadi saya kasih tunjuk itu loh, Sob. Demo, teriak Allahu Akbar, ya kan, pukulin orang. Mana, Sob? Itu rutin dilakukan, Sob. Ya, mana, tunjukkan? Gak ada. Kamu bilang ini, coba tunjukin. Kamu cuma bilang, apa yang kamu tunjukin gak jelas. Inilah kamu sudah mulai panik sehingga kamu menyerang serampangan ke sana kian kemari. Kemudian yang kedua begini, Sob. Kamu mengatakan, membahas mengenai barang siapa yang tidak setuju bahwa aku menjadi rajanya, bunuhlah mereka di hadapanku. Seperti itu kan. Sob, sekarang begini saja, Sob. Saya kan sudah bilang, baca Alkitab tuh dengan benar. Sekarang gini aja lah, biar enak. Tunjuk satu orang yang dibunuh oleh Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Gak ada. Saya memberi tantangan kepada Uncup, kepada Juma, dan kepada seluruh kaum muslimin. Tunjukkan satu orang yang dibunuh oleh Tuhan Yesus ataupun disuruh oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk membunuh orang tersebut. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Nggak ada. Jadi nggak usah, Sob, kamu melakukan tafsir liar, melakukan yang namanya pelintiran-pelintiran. Sob, kalau saya mau kasih tunjuk sama kamu, Sob, tentang orang-orang yang dibunuh oleh Muhammad atau disuruh untuk dibunuh oleh Muhammad, kamu nanti bisa nangis, Sob. Saya kasih contoh saja, Sob. Orang yang pernah datang kepada sang baginda untuk meminta disembuhkan, apa disuruh? Disuruh minum pipis, kan? Nah, setelah disuruh minum pipis, ya, menurut versi orang Islam sih katanya sembuh. Ya, kalau saya sih nggak percaya sembuh. Kalau sembuh, mereka pasti tidak akan melakukan perbuatan yang seperti itu. Karena diriwayatkan setelah itu mereka membawa lari unta-unta tersebut. Betul nggak, Sob? Nah, ketika mereka membawa lari unta-unta itu, akhirnya Muhammad menyuruh mengejar mereka. Dan oleh Muhammad diapain orang-orang itu? Kamu tahu nggak, Sob? Nah, Uncup mana tahu. Coba, Sob, kamu akui benar atau tidak ini? Setelah mereka dikejar oleh pasukan Muhammad, mereka disiksa seperti orang nyiksa cicak. Bayangin, Sob, bayangin. Tangannya, kakinya dipotong, ya kan? Matanya dicongkel, kemudian dijemur di padang pasir kayak ikan asin. Ngeri, Sob. Coba kamu konfirmasi kepada umat, benar atau tidak itu Muhammad menyiksa orang seperti itu? Ya, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dicongkel matanya, dijemur di padang pasir sampai meninggal. Serem, Sob. Sadis. Itu baru satu contoh, belum contoh-contoh lain, Sob. Orang ngeritik Muhammad saja, Sob, ngeritik penggal. Pernah ada satu cerita, ini pernah dibawa oleh Ahmad Dhani, ya. Ada satu orang pernah tidak percaya dengan cerita Isra Mi'raj, ya kan? Ditebas jadi dua. Terus mengenai Muzailama Al-Khazzab, dia hanya mengkritik Muhammad, ya. Dia bikin surat Al-Fil, ya kan?
Dia bikin surat tandingan itu. Apa itu gajah? Gajah itu yang kelihatan belalainya. Apa yang terjadi kepada Musailamah Al-Kadzab? Tebas. Pokoknya sikit-sikit. Sikit-sikit. Iya, gimana orang membawa golok untuk seperti orang babat hutan baru? Nah, itu Swapna. Jangan kamu bilang. Sekarang saya tantang, tunjuk satu orang yang dibunuh oleh Yesus ataupun murid-murid Yesus diperintahkan. Silakan. Nangis Uncup hari ini, malam ini. Mewek Uncup. Silakan. Uncup mewek gini. Ya. Tuduhan kamu lebih baik kau tunjukkan datanya dulu di mana. Ya baca datanya yang benar, suku Urainah tuh ya. Datanya bawain dulu, terus jawab dulu yang tadi. Kamu hanya bisa menjawab di mana Yesus buktinya pernah bunuh orang. Yang kutanya itu kenapa Yesus mengajarkan bunuh orang depan matanya? Bukan mana buktinya, bukan yang pernah dibunuh Yesus, tapi di situ Yesus menyuruh membunuh depan mata. Bukan dia yang membunuh, tapi dia menyuruh pengikutnya untuk membunuh depan matanya. Nanti suku Urainah tuh gampang ku jawab itu ya, masalah minum pipis itu ya. Gampang ku jawab itu. Kau tunjukkan dulu datanya, baca yang benar data itu. Kamu aja minta aku baca yang benar. Ya, terus sekarang ku minta kamu baca yang benar gitu tentang suku Urainah tuh. Nanti gampang ku jawab. Ya, jangan kamu bohongi umatmu, menyimpan-nyimpan yang tidak sesuai cerita, ya. Gitu. Terus ya bukti-bukti kau minta video, baik ya. Baik. Nih ya teman-teman. Nih, aku bukain dulu ya. Apa ini? Protes Kristen karena pembangunan musola. Oh, demo. Demo, Kristennya demo. Oh, panas-panasan orang kampungnya, sekampungan Kristen demo gara-gara musola dibangun. Belum lagi yang ini, Des, di Papua. Intoleransi umat Kristen Manokwari menolak pembangunan masjid. Demo kerjanya. Ayo bayangkan demo. Kau mainnya kagak jauh kawan. Yang ini udah terjadi oleh Kristen duluan ya. Jadi kalaunya umat Islam sekarang dikit-dikit demo karena Kristen duluan. Gitu. Mau lagi kamu kejadian di Poso. Kejadian di Poso juga ada Dis ya. Nih ya. Tuh, kamu bisa lihat gitu ya. Kejadiannya seperti apa? Tuh, kamu aja yang gak jauh tuh apa tuh? Siapa yang serang? Kristen, teriak haleluya. Habis Muslim dibantainya. Nah, sekolah-sekolah orang ya, sekolah pesantren habis semua penghuni pesantrennya. Ini video fakta sejarah gitu lah. Bukan banyak narasi kayak kamu, tapi bukti kagak ada. Tuh faktanya kutunjukkan samamu. Ya, 32 perawan kagak dijawab. Terus ya, membunuh depan mata kagak dijawab. Malah minta balik. Mana buktinya Yesus pernah bunuh orang? Aku enggak masalahkan Yesus bunuh orang, enggak. Yang kupertanyakan itu kenapa ajaran Yesus menyuruh membunuh depan mata Yesus. Itu yang kutanya. Apakah seperti itu ajaran Kristen? Yesus menyuruh bunuh depan mata. Belum lagi kalaunya kita lihat bangsa Amalek dulu ya, kejadian masa lalu. Bonoilah semua yang ada di Amalek. Sampai bayi, sampai hewan habis. Bayangkan, bayi yang tidak berdosa dalam Kristen habis. Kena juga. Bahkan ya hewan yang kagak ada urusannya dengan perang habis juga. Ini maniak kali gitu kitab Kristen nih gitu. Kalau untuk masalah urusan kayak gitu,
Jawablah dulu. Ya, baru aku jawab suku Urainah. Kau baca, kau jawab pertanyaanku, kenapa Lukas 19:27 Yesus menyuruh depan mata. Nah, kalau untuk suku Urainah minum pipis habis itu bla bla bla, kata kamu tunjukin data. Karena aku udah tahu ceritanya, jangan kau simpan lah sama umat-umatmu bahwa kebenaran Islam tuh kayak gimana, kan gitu. Kau cuma ahli pelintir, kalau depanku nangis kamu, rungkat dia malam nih, pucat. Dah, jawab dulu tuh 32 perawan Tuhanmu buat apa itu? Aku nggak ngerti kenapa dia minta perawan dan bagaimana cara ngetes perawannya. Apakah di zaman dulu udah ada kedokteran gitu bisa tahu yang ini perempuan perawan, ini kagak? Sakti kali gitu. Gimana? Jawablah, baru ku jawab ya. Baik, saya jawab.